Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk Bapak Tri Basuki Kurniawan, Eskom M. Eng PhD selaku pengampu mata kuliah HCI. Eh, Nama saya Ahmad Ali Makmun. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Bina Dharma jurusan Magister Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan presentasi tugas HCI dari kelompok 1 yang berjudul Analisis Kepuasan Website SMK Negeri 5 Palembang menggunakan metode Kano. Di sini studi kasus kita lakukan di SMK Negeri 5 Palembang. Selanjutnya, satu pendahuluan. Pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka, ada pengertian website, metode Kano, alat dan bahan, teknik analisis data, kemudian metode penelitian terdiri dari teknik analisis data, uji validitas, uji reliabilitas, kemudian hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis data, karakteristik responden, dan hasil dari metode Kano. Yang selanjutnya terakhir kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini sudah dilakukan penyebaran kuesioner nilai beradab pada tingkat kurang puas. Selanjutnya saran sebagai bahan pertimbangan evaluasi untuk meningkatkan kualitas website dari SMK Negeri 5 Palembang perlu perbaikan yang cukup signifikan untuk kepuasan yang meningkat. Next, latar belakang. Internet sebagai media informasi populer yang saat ini sebagai primadona dalam kehidupan masyarakat. Maka menjadi penting apabila suatu lembaga atau perusahaan membangun sebuah website untuk dijadikan media informasi serta promosi yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat. Kualitas website akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan penggunanya itu sendiri. Semakin tinggi kualitas suatu website, maka akan semakin banyak pengguna yang mengakses website tersebut. Dari latar belakang di atas akan dilakukan suatu penelitian yang dapat mengukur kepuasan pengguna, kepuasan user terhadap penggunaan website di SMK 5 Palembang. Next, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua. Satu, melakukan evaluasi terhadap website SMK. Yang kedua, mengetahui penerapan kebutuhan requirement metode Kano yang baik. Next, manfaat penelitian. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut. Satu, memberikan masukan kepada pihak SMK. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan untuk evaluasi website lainnya. Selanjutnya, pengertian website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas di homepage halaman depan menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Selanjutnya metode Kano. Metode Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano. Metode Kano adalah metode yang bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan.
Dari tabel di samping dapat disimpulkan apakah kebutuhan pelanggan ini termasuk A. Atraktif, yaitu menarik. M. Must be, harus ada. O. One dimensional, satu dimensi. R. Reverse, kebalikan. Q. Questionable, diragukan. I. Indifferent, biasa saja. Lanjutnya, next, alat dan bahan. Di sini alat dan bahan kuesioner kita menggunakan Google Form. Aplikasi Google Form yang tersedia di Google Drive yang berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan kuis, atau mengumpulkan informasi lainnya dengan mudah dan efisien. Kemudian teknik analisis data. Uji validitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Dikutip dari Sugiono, halaman 267. Uji reliabilitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari yang pertama sampai yang terakhir itu stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah ukuran untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula, pada penelitian pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi sumber variasi alat tes yang tunggal, diantaranya teknik yang digunakan yaitu Alpha Cronbach. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan penyelesaian untuk memperoleh data yang digunakan dalam pengujian dengan metode Kano. 1. Pengumpulan data literatur. 2. Analisa sistem. 3. Pembuatan kuesioner. 4. Penyebaran kuesioner positif. 5. Penyebaran kuesioner negatif. 6. Pengolahan data. Dan ketujuh, penerikan kesimpulan hasil pengolahan data. Selanjutnya, di teknik analisis data, uji validitas. Dari tabel informasi desain penggunaan loyalitas, di situ ada pada kolom tabel atribut pertanyaan, hitung tabel, dan keterangan. Keterangan itu valid atau enggak. Dilihat pada tabel di atas bahwa pernyataan positif instrumen penelitian dinyatakan valid. Oke, langsung saja. Selanjutnya, uji reliabilitas. Di sini pada kolom koefisien R 0.8000 sampai 1.000. Reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya, baris kedua tinggi. Baris ketiga 0.4000 sampai 0.599 sedang atau cukup. 0.2000 sampai 0.399 rendah. 0.00 sampai 0.199 sangat rendah. Ini adalah tabel daftar interpretasi koefisien R. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk meningkatkan atau mengetahui tingkat keakuratan, ketepatan, kestabilan atau konsistensi suatu alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok atau individu. Apabila ada instrumen yang tidak valid, maka pada saat pengujian reliable yang tidak valid tersebut langsung
dihapuskan. Del. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Analisa data. Variabel desain dalam penilaian ini digunakan untuk menilai tampilan desain sistem yang menarik, tampilan layout, desain sistem e-learning, dan menu pada aplikasi yang mudah dipahami oleh user. Kebutuhan pada kolom kebutuhan pengguna, di sini ada fungsionalnya tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Disfungsional. Itu ada key, AAA key. Itu adalah hasil dari tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Keterangannya ada di bawah. Key artinya questionable, E artinya indifferent, O artinya one dimension, M artinya must be, R reverse, A atraktif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Karakteristik responden. Dalam pengambilan hasil penelitian untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap suatu website tersebut, di SMK menggunakan 400 responden yang terdiri dari responden siswa sejumlah 400 orang, siswa kelas 10 sebanyak 100 orang, dan siswa kelas 12 sebanyak 300 orang. Responden dalam penelitian ini merupakan siswa-siswi SMK Negeri 5 Palembang yang mengakses website. Yang terakhir, hasil dan pembahasan. Hasil Kano, atribut kepuasan pengguna. Pemetaan atribut pada masing-masing variabel merupakan langkah awal dalam pengerjaan dalam metode Kano. Setiap atribut dipetakan berdasarkan variabel yang digunakan sebagai pengukuran kepuasan user atau pengguna. Di sini pada tabel kepuasan pengguna dan kolom sebelahnya adalah atribut. Informasi, untuk informasi, satu informasi yang akurat, dua informasi yang up to date. Yang kedua adalah desain. Desain itu atributnya desain dan tampilan yang menarik. Dua, layout desain website tertata dengan baik. Tiga, tampilan menu-menu memberikan kejelasan informasi. Berikutnya penggunaan. Penggunaan website mudah untuk dipelajari. Dua, kemudahan dalam pencarian informasi yang diharapkan. Terakhir, loyalitas pengguna. Di loyalitas pengguna, satu, rekomendasi sistem kepada pengguna lain. Keunggulan website yang diberikan pada pengguna lain. 3. Keberlanjutan dalam penggunaan sistem. Yang terakhir, tadi bilang yang terakhir. Tadi belum yang terakhir ya. Yang terakhir yang ini, maaf Pak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sudah dilakukan penyebaran kuesioner dan pengujian terhadap sistem yang telah diterapkan, diimplementasikan. Adapun hasil yang telah didapat dari kuesioner yang disebarkan ke siswa terhadap website SMK Negeri 5 Palembang berada pada fase must be atau harus ada dan reserve atau kebalikan, di mana sistem sangat berpengaruh terhadap kinerja pengguna dan tidak hanya tidak diinginkan oleh pengguna, namun bahkan pengguna mengharapkan sebaliknya, itu maksudnya. Akan tetapi, dalam penurunan kinerja sistem masih tetap dapat diterima oleh pengguna, masih friendly lah. Nilai 0,364 berada pada tingkat kurang puas. Ini hasil penelitian. Jadi kesimpulannya pada responden siswa itu masih kurang puas. Yang kedua adalah saran sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas website SMK Negeri 5 Palembang. Perlu perbaikan yang cukup signifikan agar nilai kepuasan meningkat dari
0,364 yang tadi artinya kurang puas menjadi paling tidak di angka 0,6 sekian. 0,66 sampai 0,80. Artinya di situ cukup puas pada tahap perbaikan awalnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, secara bertahap dapat naik ke angka 0,81 sampai 1,00 yang di sisi lain artinya sangat puas. Demikian presentasi dari saya, Ahmad Ali Makmun. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.